Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di Desa Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Sekdes Bapak Bapak Sandi Saputra. Sandi Saputra. Kita tanyakan mengenai pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih yang digagas diperkasai Bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memakmurkan warga desa se-Indonesia, termasuk di Desa Kemuning ini. Tentu kita tanyakan di Desa Kemuning, bagian dari Kabupaten Kampar, Riau dan Indonesia, sejauh mana bisa nanti dengan Koperasi Merah Putih ini, pengurus Koperasi Merah Putih dan juga desa sebagai pengawas bisa mensejahterakan warganya. Dan kita ketahui Desa Kemuning ini berada di desa yang sangat maju ya, karena banyak sini pasarnya besar. Tentu dengan tingkat pemikiran, kecerdasan warga juga yang tinggi, dan sini pusat perdagangan untuk Tapung Hulu. Tentu mau tidak mau desa harus mengimbangi kemajuan warga sehingga desa tidak tertinggal dengan pesatnya kemajuan di Desa Kemuning ini. Untuk Desa Kemuning, Bang, pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih gimana? Ya, alhamdulillah sudah berjalan ya. Setelah diadakannya kegiatan sosialisasi untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang pada waktu itu dilaksanakan di kantor Camat Tapung. Pada waktu itu juga hadir dari Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kampar, dan menindaklanjuti hal itu tentunya pada tanggal 5 Mei kemarin itu sudah dilaksanakan musyawarah desa khusus untuk di Desa Bukit Kemuning dalam rangka pembentukan ataupun pendirian Koperasi Merah Putih. Nah, alhamdulillah pada saat ini sudah dalam tahap penyusunan berkas untuk penandatanganan akta notaris. Terus gini, Bang, ini pengurusan di Desa Bukit Kemuning ini kan tentu ini kan pasar besar ya, Tapung Hulu. Tentu orang yang diangkat menjadi pengurus kan, atau apalagi dia ketua, tentu bukan sembarang orang gitu. Karena sini persaingan ketat antara KUD sendiri dan berbagai BUMDes dan juga pedagang-pedagang yang ada seputaran desa gitu. Tentu kualitas ini gimana kriteria kita, Mas, untuk Desa Kemuning? Ya, tentunya untuk melengkapi persyaratan ataupun mengimbangi dari permintaan kebutuhan dari pengurus koperasi itu, pada saat pelaksanaan musyawarah kita mengundang dari berbagai elemen, antara lain lulusan dari sarjana yang ada di desa tentunya, kemudian juga kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, kemudian ex dari pegawai bank, perbankan, ataupun dari perusahaan-perusahaan yang berada di Desa Bukit Kemuning untuk bisa bergabung yang bersama dalam rangka ikut membangun, mewujudkan majunya nanti Koperasi Merah Putih yang kita bentuk di Desa Bukit Kemuning ini. Gini, Bang, ini pengurus Koperasi Merah Putih ya, kena anggaran 5M tapi per tahun 1M, ini besar ya. Dana desa sendiri 1 miliar dibagi beberapa item, stunting, BLT, ketahanan pangan, ini khusus untuk Koperasi Merah Putih. Sangat besar, sehingga pengawasan dari Inspektorat, BPK, dari KPK sendiri, TNI Polri ya, sangat ketat. Tapi ini nggak perlu ditakutkan, jangan kadang-kadang ini koperasi tidak berjalan gitu kan. Tapi kan yang dibutuhkan koperasi tentu orang-orang yang capable, yang mampu, yang jujur, yang amanah dan mau bekerja. Ini untuk desa kita gimana, Bang? Kalau mengenai sumber pendanaan ya, kita masih menunggu regulasi yang pasti dari pemerintah tentunya, karena masih simpang siur antara apakah akan menggunakan dana desa ataupun nanti dari sumber pendanaan yang lain. Nah, itu masih kita belum mengetahui, dan nanti kita akan tunggu regulasi dari pemerintah pusat. Nah, untuk tahap awal ini memang pemerintah menganjurkan untuk terbentuknya Koperasi Merah Putih yang ada di desa. Nah, tentunya untuk kapabilitas dari pengurus, nah itu sangat kita ini ya, teliti untuk menseleksi dari pengurus-pengurus tersebut. Makanya pada saat musyawarah yang telah dilakukan beberapa minggu yang lalu, kita memang tekankan kepada setiap pengurus untuk pengelolaan koperasi ini tentunya tidak sama dengan koperasi-koperasi yang ada biasanya, karena sumber pendanaannya tentu ini menggunakan dana dari pemerintah, otomatis pengawasannya juga akan melibatkan dari pihak-pihak dari instansi pemerintahan, baik itu dari Inspektorat, BPK, dan juga tidak menutup kemungkinan juga KPK bisa diturunkan untuk pelaksanaan pengawasan atau audit dari terselenggaranya Koperasi Merah Putih ini. Terus gini, Bang, ini kan
berbagai macam opini masyarakat yang beredar ya. Ini kan Koperasi Merah Putih ini kan apakah nanti menjadi persaing dengan yang ada baik KUD maupun BUMDes ya, maupun masyarakat desa lainnya, atau malah menjadi penyangga ekonomi gitu, bekerja sama dengan yang lain gitu, atau memudahkan masyarakat. Itu gimana di desa kita, Pak? Iya, tentunya ada memang beranggapan bahwasanya koperasi ini merupakan tandingan ataupun saingan dari BUMDes yang sudah ada. Namun untuk menjalankan perkoperasian atau apalagi Koperasi Merah Putih ini tentunya kita akan melihat dari beberapa aspek bidang usaha nanti yang akan dilaksanakan. Tentunya kita tidak bersinggungan dengan BUMDes yang sudah ada, yang sudah berjalan saat ini. Nah, itu tentu sangat berbeda apa yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes dan juga yang akan dilaksanakan oleh koperasi itu nanti dapat berjalan saling berkaitan ya. Artinya nanti saling menyokong antara BUMDes dan koperasi. Mana nanti yang tidak ada di BUMDes tentunya nanti di koperasi bisa dilaksanakan. Begitu juga nanti di koperasi tidak ada, BUMDes juga bisa melaksanakan. Dan intinya keduanya memang harus berjalan secara bersamaan untuk membangun dari organisasinya masing-masing. Berarti ke depan ini kita nggak akan bersinggungan dengan badan usaha yang ada di desa, Bang ya? Iya, itu saya rasa tidak akan bersinggungan. Terus gini ya, ini kan Koperasi Merah Putih ini kan udah jadi pemikiran masyarakat Indonesia ya. Iya. Baik di warung, di mana-mana gitu, di sekolah, di kantor, desa, di lain-lain gitu. Ini kan menjadi topik pembicaraan yang sangat pembicaraan masyarakat, Bang. Untuk desa kita sendiri gimana? Masyarakat menanggapi dengan pendirian bukit